Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Hira dengan NIM 857395234 akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 211 untuk muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada kelas 4 dan kelas 5. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doa. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya untuk kelas 4 terlebih dahulu ya. Untuk kelas 4 hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Terima kasih kalau hadir semua. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kelas 5. Kelas 5 apakah hari ini ada yang tidak hadir? Sama ya, hadir semua. Terima kasih kalau begitu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, baik, sekarang sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu kepada kelas 4 ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem pemerintahan ya. Siapa yang tahu kepala desa di tempat tinggal kalian? Dan apa tugas kepala desa itu? Ya, betul ya, kepala desa itu adalah orang yang memimpin desa. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kelas 5. Ada yang tahu apa itu NKRI? Ya, betul ya, NKRI adalah kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa kita perlu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, karena untuk agar terciptanya persatuan dan kesatuan, betul ya. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 4 dulu ya, yaitu agar kalian mampu menjelaskan fungsi dan susunan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan secara sederhana. Dan untuk kelas 5, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu menjelaskan pengertian NKRI, ciri-ciri NKRI, dan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sekarang Ibu akan ke kelas 4 dulu ya. Nah, baik, untuk kelas 4 di sini Ibu sudah menggambarkan struktur organisasi pemerintahan desa dan kecamatan ya. Silakan kalian tulis dulu dan pahami apa perbedaan dari struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Sambil kalian menulis dan memahami struktur pemerintahan desa dan kecamatan ini, Ibu akan ke kelas 5 dulu. Nah, untuk kelas 5 yaitu hari ini kita akan belajar tentang mendeskripsikan NKRI ya. Yang pertama yaitu pengertian NKRI. Tadi sudah dijawab ya bahwa kepanjangan dari NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ada ciri-ciri NKRI. Ya, NKRI memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya yang pertama yaitu kedaulatan berada di tangan pemerintahan pusat. Kemudian yang kedua yaitu memiliki satu konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memiliki satu kepala negara yaitu presiden. Selanjutnya wilayahnya itu mencakup dari Sabang sampai Merauke. Kemudian mengakui keberagaman dalam kesatuan yaitu melalui Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir yaitu pemerintahannya itu bersifat sentralistik. Nah, selanjutnya yaitu tentang pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sangat penting ya, karena yang pertama yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Yang kedua yaitu untuk mencegah yang namanya perpecahan dan ancaman disintegrasi bangsa. Yang selanjutnya yaitu menjaga
fungsional yang penting untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, yaitu melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dari ancaman luar dan dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Nah, jadi itu ya anak-anak mengenai NKRI. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian NKRI, ciri-ciri NKRI, dan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Silakan kalian membentuk menjadi 4 kelompok ya, dan kalian diskusikan tentang pentingnya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ya. Paham? Silakan kalian kerjakan dulu tugasnya. Sekarang Ibu akan ke kelas 4 dulu ya. Nah, baik, untuk kelas 4 tadi Ibu sudah menyuruh kalian menulis struktur organisasi pemerintahan desa dan kecamatan ya. Hari ini kita akan belajar tentang lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan ya. Susunan pemerintahan desa itu terdiri dari kepala desa, BPD, dan sekretaris ya. Nah, sebagaimana di sini sudah Ibu gambarkan, di sini ada kepala desa, ada BPD, kemudian sekretaris itu terdiri dari kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, kaur kecamatan, dan juga ada kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan. Kemudian ada yang namanya kadus atau kepala dusun. Nah, jadi anak-anak, kepala desa itu berfungsi sebagai pemimpin ya yang menyelenggarakan pemerintahan desa, kemudian melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di sini juga ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. BPD ini merupakan lembaga legislatif yang berfungsi untuk menyusun peraturan desa, mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa, dan menerima laporan dari kepala desa. Kemudian ada yang namanya perangkat desa ya. Nah, di sini perangkat desa itu terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan atau kaur, dan kepala seksi atau kasih ya. Kemudian ada juga kepala dusun atau kadus ya. Nah, untuk sekretaris ini berfungsi untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi desa ya. Jadi yang membantu segala administrasi desa itu adalah sekretaris. Nah, selain sekretaris ada juga kepala urusan dan kepala seksi ya, atau disingkat kaur dan kasih. Nah, untuk kaur ini atau kepala urusan itu berfungsi untuk membantu sekretaris dalam urusan tertentu, misalnya keuangan, perencanaan, atau secara umum ya. Nah, kemudian ada juga kasih ya. Kasih atau kepala seksi itu tugasnya membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang tertentu, misalnya pemerintahan, kesejahteraan, atau pelayanan. Sedangkan kepala dusun itu berfungsi untuk membantu kepala desa dalam mengawasi dan membina wilayah tertentu, wilayah dusun tertentu. Nah, di sini ada struktur organisasi pemerintahan di kecamatan ya, yang dimana terdiri dari ada camat, kemudian ada sekretaris camat, dan kelompok jabatan fungsional. Dimana sekretaris camat ini dibantu oleh subbagian, yaitu dari ada subbagian perencanaan dan keuangan, subbagian umum dan kepegawaian. Kemudian juga terdiri dari seksi tata pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pemberdayaan, dan juga seksi kesejahteraan sosial. Di mana camat ini berfungsi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Kemudian ada sekretaris camat, yaitu berfungsi untuk membantu camat dalam melaksanakan tugasnya, yaitu membawahi subbagian perencanaan, keuangan, dan juga kepegawaian. Nah, dimana di sini juga terdapat beberapa seksi atau subbagian yang membantu camat, yaitu ada seksi tata pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban,
kepemudayaan dan juga seksi kesejahteraan sosial ya. Di mana seksi tata pemerintahan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan di wilayah kecamatan. Kemudian ada juga seksi ketentraman dan ketertiban, di mana seksi ketentraman dan ketertiban ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Nah, kemudian ada juga seksi pemberdayaan, di mana seksi pemberdayaan ini bertanggung jawab atas pelayanan publik di wilayah kecamatan. Nah, kemudian ada seksi kesejahteraan sosial, di mana seksi kesejahteraan sosial ini adalah bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat di wilayah kecamatan. Ya. Kemudian di sini juga ada sekretaris yang membantu subbagian yang membantu sekretaris, yaitu subbagian perencanaan dan keuangan dan juga subbagian umum dan kepegawaian. Bagian perencanaan dan keuangan ini bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan dan juga bertanggung jawab atas penyusunan rencana pembangunan kecamatan. Kemudian untuk subbagian umum dan kepegawaian itu berfungsi atau bertanggung jawab atas urusan kepegawaian di tingkat kecamatan. Nah, jadi itu ya sekilas mengenai struktur pemerintahan desa dan juga struktur pemerintahan di tingkat kecamatan. Nah, sekarang untuk kelas 4, silakan kalian membagi kelompok menjadi 4 kelompok juga ya, dan silakan kalian diskusikan tentang peran lembaga pemerintahan di desa dan juga di kecamatan. Nah, untuk kelas 5, bagaimana sudah selesai mengerjakan tugasnya? Nah, baik, sekarang silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Satu kelompok ya. Nah, bagus, berarti kalian sudah memahami betapa pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana untuk kelas 4 sudah selesai? Nah, baik, kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan satu kelompok hasil diskusi kalian. Nah, bagus, berarti kalian sudah bisa ya, sudah memahami peran-peran dari lembaga-lembaga pemerintahan di desa maupun di kecamatan. Nah, jadi untuk kelas 4, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kalian sudah mengetahui ya fungsi-fungsi dari lembaga pemerintahan di desa dan juga di kecamatan, seperti fungsi kepala desa, BPD, sekretaris, kepala seksi, kepala urusan, dan juga kepala dusun atau kadus. Kemudian kalian juga sudah mengetahui fungsi dari camat, sekretaris camat, sebagian perencanaan dan keuangan, sebagian umum dan kepegawaian, seksi tata pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pemberdayaan, dan juga seksi kesejahteraan sosial. Nah, jadi untuk kelas 4, untuk tugas minggu depan, silakan kalian lakukan wawancara singkat bersama orang tua kalian atau tetangga kalian dan mencari tahu tentang nama kepala desa atau lurah di tempat tinggal kalian, kemudian nama camat, dan juga program apa sih yang sedang dilakukan di desa dan juga di kecamatan di daerah tempat tinggal kalian. Nah, baik, untuk kelas 5 ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, tadi kalian sudah mengetahui apa itu NKRI ya, yang dimana kepanjangan NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalian juga tadi sudah mengenal ciri-ciri dari NKRI dan juga bagaimana pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk tugas minggu depan, silakan kalian membuat slogan atau poster kampanye tentang menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.